Sulit untuk dibayangkan, pria ini akan melakukan perburuan. Ia menuangkan darah ke tubuhnya. Berdiam diri menunggu mangsa muncul. Tak lama kemudian serigala datang. Ia mencium bau darah. Gigi taringnya siap menerkam. Pria tersebut bergegas melarikan diri. Bukan karena takut. Menuju jebakan yang sudah ia buat. Ia sudah hafal rute yang harus dilalui. Ini saatnya untuk melompat, berpegangan pada akar pohon, lalu mengubah arah lari. Kemudian pria tersebut melihat jejak kaki harimau. Dia memeriksa sekeliling, namun tidak ada tanda-tanda harimau. Ternyata harimau itu sedang bersembunyi di rerumputan, menunggu mangsanya mendekat. Harimau menyerang serigala, lalu berbalik mengejar pria itu. Merasa harimau semakin mendekat, pria tersebut menodongkan batang pohon. Dalam sekejap, harimau besar terguling. Pria itu memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Namun harimau besar muncul untuk mengejarnya lagi. Untungnya pria tersebut sudah dekat dengan jebakan yang ia buat. Saatnya untuk menjatuhkan diri. Harimau besar masuk ke dalam perangkap. Saat melihat tongkat penahan, kayu tersebut hancur. Dia menarik talinya sekuat tenaga, berusaha untuk menyatukan pengait besi. Harimau besar mulai kewalahan. Tinggal sedikit lagi, namun talinya terputus. Harimau besar membuka mulutnya lebar-lebar, memamerkan taringnya. Pria tersebut meminta bantuan temannya. Ia melemparkan bubuk beracun. Beracun bekerja dengan cepat. Nyawa pria tersebut selamat. Aku memburumu karena aku harus menyelamatkan adikku. Pria ini bernama Bem. Dia adalah orang terkuat di suku setempat. Tujuannya menangkap harimau untuk menyelamatkan adiknya. Beberapa waktu yang lalu, sekelompok tentara Inggris datang ke desa mereka untuk berburu. Seorang gadis kecil melukis tangan istri jenderal. Istri jenderal sangat menyukai gadis ini. Ia ingin agar gadis kecil ikut bersamanya. Jenderal segera memenuhi permintaan istrinya. Setelah melemparkan 2 koin, mereka membawa gadis itu pergi. Sang ibu bergegas menyusulnya. Ia berlutut di depan mobil, memohon agar tidak membawa putrinya pergi. Kemudian seorang tentara mendekat, siap menembak wanita tersebut. Jenderal segera menghentikannya. Alasannya karena harga peluru mahal. Harganya mencapai 1 pound. Ia tak mau menyia-nyiakan peluru untuk hal sepele seperti ini. Akhirnya tentara itu menggantinya dengan batang pohon. Sungguh tak menyangka, tentara Inggris benar-benar membawa gadis itu, dan dengan kejam membunuh ibu kandungnya. Gadis kecil itu adalah adik Brim. Hal inilah yang membuat Brim menangkap harimau dengan tangan kosong. Namun yang dia tidak ketahui adalah, ada dewa perang di kantor polisi di Inggris. Dia adalah Raju. Saat ini, kantor kepolisian dikepung oleh puluhan ribu penduduk desa. Mereka menuntut Inggris agar segera turun dari pemerintahan. Penduduk desa sangat marah. Mereka berusaha keras untuk menghancurkan pagar besi. Polisi di dalam mulai ketakutan. Seorang pria melempar batu dan berhasil menghancurkan foto jenderal. Jenderal sangat marah. Bawa dia ke sini. Raju bergegas melepas topinya, mengambil sebuah tongkat, lalu melompat dari atas drum besi. Meski Raju pemberani, tapi menghadapi ribuan massa seorang diri tidaklah mudah. Ribuan massa langsung mengelilinginya. Ada yang mencekik leher dan memegang kakinya. Mereka bersatu untuk menghabisi pesuruh Inggris satu ini. Ketika nyawanya di ujung tanduk, Raju menarik telinga seorang pria, lalu memutar lengan orang-orang satu persatu. Tangan yang memegang tongkat berusaha memukul. Ia berusaha keras agar bisa keluar dari lautan manusia. Raju melihat target. Ia bergegas menangkap pria tersebut, membawanya menuju gerbang kantor polisi. Dan berhasil membawanya ke hadapan jenderal. Raju segera membasuh wajahnya dengan air. Meskipun tubuhnya penuh luka, tapi kesombongan di wajahnya masih ada. Raju seorang diri, berhasil membubarkan kericuhan 10.000 massa. Bahkan jenderal sangat terkesan padanya. Namun pada saat upacara kenaikan pangkat, namanya tidak disebut. Semua yang naik pangkat adalah orang Inggris. Dia kecewa. Raju hanya melampiaskan kekecewaannya pada karung tinju. Istri jenderal mendapat kabar jika Bem telah tiba di kota. Ia bersiap untuk menyelamatkan adiknya. Namun tidak ada yang tahu seperti apa ciri-ciri fisik Bem. Petugas akan kesulitan untuk menemukannya. Lalu istri jenderal berkata, bagi siapa yang bisa menangkapnya. Ia langsung diangkat menjadi pasukan khusus. Namun tidak ada prajurit yang berani menjawab. Tiba-tiba terdengar suara, Anda ingin menangkapnya dalam keadaan mati atau hidup? Istri jenderal menginginkannya masih hidup.
Keesokan harinya Raju mulai mencari keberadaan Bim, dan dia tidak menyadari. Saat itu, Bim berada di bawah jembatan. Beberapa saat kemudian, sepertinya mereka berdua merasakan sesuatu. Jembatan tersebut mulai bergetar.